Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita kembali di rumah Allah. Tentunya bukan di rumah pribadi ya. Tentunya kita ada tujuan dan maksud di tempat ini, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Setelah itu kita akan berdoa untuk masuk di dalam ibadah kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
nyata, mujizat nyata, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diringankan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Tuhan yang senantiasa mengerti setiap kami, Roh Kudus yang mengatur kehidupan kami Tuhan, yang mengerti isi hati kami Tuhan. Mari Bapa terus bekerja di tengah kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus menguasai kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang istimewa hari ini. Ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, ibadah kami boleh menarik hadirat Tuhan, dan ibadah kami boleh membawa sukacita yang besar. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menguasai, memimpin kami, pakai kami setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kuasai kami Tuhan, baik kami WL Singer, juga petugas LCD yang memainkan musik, dan juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan perkataan firman-Mu, petugas kolektor, semua yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kami boleh lihat Tuhan, Engkau ada, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu terus ada di tengah kami, yang akan menolong kami, yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, kuasa Allah bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari sahabat kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Roh Kudus, satukan kami dengan penuh sukacita ya, karena Roh Kudus ada di tengah kita. Roh Kudus yang menguasai kami dan mempersatukan kami. Haleluya. Dengan sukacita saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Satukan kami, Roh Kudus kuasai kami, bersama layani tinggikan Tuhan.
kita akan melihat kembali Amin. dan merasakan curahan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ketika kita bersatu, Roh Tuhan akan Amin. mempersatukan kita di dalam Roh-Nya. Glory, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Roh kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Roh tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Semua bangsa-bangsa dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, seperti lagu ini katakan, semua bangsa-bangsa akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Yesus
yang patut disembah. Dan semua akan bangsa akan berdatang berduyun-duyun dari berbagai tempat, berbagai penjuru, dan akan menyembah Yesus ya, dan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sebab Dia adalah Raja, Dia yang hidup dan berkuasa. Oleh itu, sebab itu kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi Roh Kudus. Firman Tuhan, biarlah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Biarlah kita renungkan betapa kuasa Roh Kudus yang akan menjamah setiap kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari. Haleluya Yesus. Berkuasalah Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Berkuasalah Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus dengan firman-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
setiap hati kami. Kami mengundang Engkau Tuhan di tempat ini, Roh Kudus. Mengalirlah kuasa, mengalirlah kuasa Urahapasya. Bekerjalah di tengah-tengah. Dan Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi ruang hati kami.
Engkau mengurapi kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicara Roh Kudus. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas. Namun aku punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Nyatakan kemuliaan. Kami mendengar firman-Mu, Bapa. Syadarahaba Shikinai. Inarahaba Shikerelos. Dengan penuh syukur kami, ya Rabbi. Hari ini kami percaya Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hidup kami. Kuasanya yang dahsyat, kemuliaannya Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oh haleluya, anggur yang baru, minyak yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Kirbat yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Roh Kudus yang bekerja, lawat kami, jamah kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan jamah jadi sembuh. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Bahkan Tuhan aku percaya yang dalam pergumulan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Terima kasih buat kemenangan, buat janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami lebih dari pemenang. Terpujilah nama Engkau Tuhan, dalam nama Yesus yang percaya mau katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom saudara. Ya shalom. Seberapa banyak di tempat ini yang bersuka cita. Amin. Ya, kita lihat di dalam Hagai 2. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Hagai 2 ayat yang ke-6. Puji nama Tuhan. Hagai 2 ayat yang ke-6. Ketika Tuhan berkata buat saudara dan saya, Tuhan berfirman jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Jangan takut. Kenapa saudara jangan takut? Sebagai Bapa, dia mengatakan pada saudara saya sebagai anak-anaknya, nak, jangan pernah takut. Di masa pandemi, di masa saat-saat sulit, saat ini Tuhan selalu berkata, nak, jangan takut. Namun seringkali di dalam hati kita punya rasa takut, punya rasa gentar menghadapi masa depan kehidupan kita. Namun saya percaya saudara, anak-anak Tuhan yang percaya di dalam hidupnya ada Roh Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Kita tidak pernah takut. Amin. Karena Yesus, karena Roh Kudus selalu menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Katakan, Roh Kudus selalu menyertai aku. Siapa yang percaya Roh Kudus menyertai engkau siang dan malam? Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Hagai 2 ayat 6. Yuk. Yang 5. Ini 7. Ya, mundur dulu. 5 atau ya 5. Ya, sip. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan katakan janganlah takut. Karena kita percaya di dalam hidup kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Ada amin? Oleh sebab itu bagaimana Roh Tuhan itu tetap tinggal di dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana saudara yakin di dalam hidupmu ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya? Saudara, firman Tuhan katakan malam hari ini. Yang pertama, sudah jelas. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Artinya apa saudara? Kita harus keluar dari Mesir. Mungkin saudara bingung. Kita kan di Indonesia, bagaimana saya keluar dari Mesir? Saudara, Mesir itu lambang dari dunia. Mesir juga lambang kehidupan yang dibelenggu oleh dosa. Mesir juga berbicara tentang dosa saudara.
Bahkan Mesir juga berbicara tentang kehidupan kita yang lama, yang tidak pernah berubah. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, mungkin kita sudah beribadah, kita sudah melayani, tapi hidup kita masih duniawi. Amin. Itulah Mesir, saudara. Berbicara tentang kehidupan yang duniawi. Mesir juga berbicara tentang kedagingan kita. Seringkali kedagingan kita lebih kuat daripada roh kita. Itulah yang dikatakan Mesir. Namun hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Bagaimana saudara akan mengalami kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu? Yang pertama, keluar dari Mesir. Amin. Keluar dari hidup keduniawian. Seringkali kita nomor satu duniawi. Kita melupakan Tuhan. Bahkan kita seringkali tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, orang-orang seperti ini akan terlihat di dalam kehidupannya. Ada buah-buah tuh, di buah-buah roh. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah tinggal bersama dengan saudara dan saya, pasti ada buah roh. Amin. Bukan mesin, bukan duniawi. Saudara mencari Tuhan, bukan cari berkatnya Allah. Tapi saudara mencari Tuhan, saudara mencari hatinya Tuhan. Amin. Bukan cari berkat. Firman Tuhan sudah jelas, cari dahulu kerajaannya maka semua akan ditambah. Banyak orang di akhir zaman ini, saudara, carinya apa? Berkat. Amin. Kita butuh berkat, betul saudara, kita butuh. Tapi ketika engkau mengutamakan Tuhan, ketika engkau menomorsatukan Tuhan di dalam hidupmu, maka Roh Allah yang bekerja di dalam hatimu akan membawa engkau untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang ada di dalam hatimu bukan uang, bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Itu yang nomor satu yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dapat terlihat di dalam hidupnya ada buah-buah roh. Amin. Ada apa saudara? Ada buah roh. Ada kasih. Anak-anak Tuhan di dalam Yesus, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk, kita buka bersama-sama. Ini dengan tegas firman ini dikatakan, saudara, buat saudara dan saya. Kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, dan saya percaya kuasanya bekerja dalam hidup yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca. Kita baca sama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas saudara, tegas firman ini. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di sana. Bait Roh Kudus. Kalau saudara menyadari kalau hidup kita adalah bait Roh Kudus, hari ini saudara sadarlah bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Amin. Sadarilah saudara, Roh Kudus diam di dalam hidup saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, mari jangan pernah batasi Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Bahkan jangan pernah batasi Roh Kudus bekerja di dalam aspek seluruh kehidupanmu. Anak-anak Tuhan, di tempat ini bebaskanlah roh kita. Bebaskanlah Roh Kudus untuk bekerja, untuk menguasai segenap hidupmu. Dengan bagaimana, Bu? Dengan saudara belajar menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Menyerahkan hidup kita seutuhnya itu kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita yakin bahwa hidupku yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Roh Kudus yang tinggal di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi.
Tapi hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Sudah percaya bahwa hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus saudara dan saya lewat kematian di kayu salib. Saudara sudah dibayar lunas harga yang mahal, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus. Betapa berharganya hidup kita. Amin. Kita menyadari bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Kalau hidup saudara milik Tuhan, maka firman Tuhan katakan jangan takut. Sebab yang kuhidupi ini bukan milik aku. Hidupku adalah milik Tuhan. Ada Roh Kudus, Roh yang hidup tinggal di dalam aku. Aku nggak takut. Kenapa? Karena saya percaya orang yang hidupnya di dalam Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya hidup saudara, Tuhan yang berdaulat dalam hidup saudara. Amin. Bahkan Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu anak-anak Tuhan. Yakin, sadari dalam hidup kita bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan milik kita, yaitu milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah batasi. Mulai hari ini kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa tubuh ini adalah bait kudus, tempat kediaman Bapa, tempat kediaman Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, anak-anak Tuhan, ketika kita sadar tubuh kita adalah bait Roh Kudus, oleh sebab itu jangan ada kepahitan. Kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati, ada kekecewaan. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, tinggal di dalam hidup kita, tidak ada berhala di dalam hidupmu. Amin. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi, kalau saudara masih ada benci, ada dendam, ada sakit hati, bahkan ada kekecewaan di dalam hidupmu, berarti saudara masih hidup di Mesir, saudara. Hati-hati anak-anak Tuhan. Lihat di dalam hati saudara. Jangan kita berkata, saya kan nggak tinggal di dalam duniawi, saya nggak pernah yang hidup di dalam keduniaan, perbuatan dosa, tidak berzina. Tapi dengar baik-baik, ketika hatimu nggak beres pun, engkau berada di Mesir. Amin. Hati-hati anak-anak Tuhan, sadarilah kita. Kita buang Mesir itu di dalam hidup kita. Kita buang. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Roh Kudus adalah Allah yang kudus. Maka dia mau tinggal di dalam hidup anak-anak Tuhan yang selalu menjaga kekudusan dalam hidupnya. Perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya, itu sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kelakuannya juga berbeda, berubah, ada perubahan. Amin. Hati-hati anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan katakan yang pertama, keluar dari Mesir. Ketika kita, saudara dan saya keluar dari Mesir, Roh Kudus akan selalu menuntun dan menolong hidup saudara dan saya. Amin. Makanya firman Tuhan di Hagai 2 ayat 6. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang selalu siap menolong hidup saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang selalu mau menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ingat Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Katakan yuk kiri kananmu, Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Amin saudara, supaya saudara yakin dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia di dalam setiap aspek kehidupanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika Tuhan berjanji untuk selalu menyertai engkau, untuk menuntun engkau, Roh Kudus menolong engkau, Tuhan pasti genapi dalam hidup saudara. Ada amin saudara?
Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika dia berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Namun seringkali saudara, kita sadar atau tidak sadar, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Amin. Belajar hari ini. Makanya firman Tuhan saudara, Tuhan katakan hari ini buat saudara, pesan Tuhan di hari Pentakosta. Roh Kudus kuat sekali berkata, jangan takut nak. Jangan takut. Karena aku tidak pernah meninggalkan engkau. Luar biasa. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga pada Roh Kudus. Seringkali kita melupakan Roh Kudus. Roh Kudus selalu setiap hari, siang dan malam menyertai hidup saudara dan saya. Seringkali kita melupakan, tidak pernah mengajak dia berbincang-bincang. Hari ini anak-anak Tuhan, mari percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu bersama dengan saudara dan saya. Amin. Percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu menemani hidup saudara dan saya. Ada amin. Oleh sebab itu jangan takut anak-anak Tuhan. Ada Roh Allah yang hidup. Ada Roh Kudus yang selalu menemani, menuntun setiap langkah hidup anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Hari ini saudara, mari. Bahkan Roh Kudus sebagai pribadi yang selalu memberi penghiburan. Ada amin. Percaya saudara? Roh Kudus yang selalu memberikan kita apa? Penghiburan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus juga menjadi penolong. Roh Kudus selalu memberikan solusi. Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar. Kita cuma satu kuncinya, yaitu percaya. Kita harus percaya bahwa hidup saudara dan saya itu tidak sendiri. Amin. Siapa yang yakin hidup saudara dan saya tidak sendiri? Angkat tangannya. Katakan, saya yakin Tuhan bahwa aku tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai aku, menuntun aku. Saat aku dalam masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup pun, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan aku. Seberat apapun persoalan dalam hidupmu, percaya saudara, ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau mengalami kelemahan, ketika engkau mengalami beban berat, ketika engkau mengalami sakit, penyakit, bahkan ketika engkau mengalami di masa pandemi ini, di masa yang sulit, saudara, dengar baik-baik. Apapun yang menjadi masalah persoalan dalam hidupmu, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Oh dahsyat. Mungkin saudara bertanya, sampai kapan masa pandemi ini? Sampai kapan kesulitan aku? Sampai kapan masalah yang kuhadapi, beban berat yang kuhadapi? Mungkin saudara bertanya, sampai kapan Tuhan? Kalau engkau menyertai aku, kalau engkau menemani aku tak kala aku sedih, susah, kesulitan, kenapa Tuhan belum jawab doa-doaku? Dengar baik-baik saudara. Percayalah, seperti pujian tadi, sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Amin. Percayalah sampai sekarang Roh Kudus itu masih bekerja buat saudara dan saya yang percaya 100% pada Dia. Anak-anak Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, kadang kita tidak sadar. Tapi hari ini dengar baik-baik. Ingatlah saudara, Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Siapa yang percaya, angkat tangannya. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Kita patut bersyukur. Percaya saudara. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kalau kita punya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup memenuhi setiap ruang hati kita. Amin. Siapa yang yakin boleh angkat tangannya. Kalau di dalam hatimu ada Roh Allah yang hidup, saudara harus yakin di dalam hidupmu. Percaya saudara. Bahkan Roh Kudus yang memateraikan hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang menjamin hidup saudara dan saya di dalam keselamatan. Amin. Kuncinya satu. Kalau Anda mau terus Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, keluar dari Mesir,
Amin. Tinggalkan Mesirmu, tinggalkan berhalamu, tinggalkan keduniawianmu, tinggalkan, tanggalkan, lepaskan, putuskan di dalam hidup saudara. Kepahitan, benci, dendam, sakit hati, buang saudara. Keluar dari Mesir malam hari ini. Supaya apa? Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara dan saya. Roh Kudus menolong setiap saudara dan saya di tempat ini. Amin. Dan saudara dapat melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sampai hari ini, mujizat itu masih ada. Katakan kiri kananmu, mujizat itu masih ada. Haleluya. Siapa yang percaya mujizat itu masih ada? Amin. Saudara akan alami kalau engkau percaya. Apa yang kau imani akan terjadi dalam hidupmu. Sampai hari ini, kenapa saya katakan ketika kau imani, yang kau imani itu akan terjadi dalam hidupmu? Karena Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Amin. Dahsyat saudara. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jagalah hidup kita. Supaya Roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Supaya Roh Allah itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Jaga hidup kita dengan kekudusan. Jagalah perkataan kita. Jaga sikap kita. Amin. Seringkali kita tidak bisa menjaga. Jagalah hati saudara dan saya. Amin. Amin. Hati-hati saudara dengan hati saudara. Jaga hati kita. Saya terberkati ketika Roh Kudus bilang, nak, jaga hatimu. Karena yang jaga hati kita itu hanya diri kita sendiri. Bukan orang lain yang bisa menjaga hati kita. Diri kita sendiri yang bisa menjaga hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, hati-hatilah dengan hatimu. Hati-hatilah dengan perkataanmu. Hati-hatilah dengan sikapmu, pikiranmu. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita adalah bait kudusnya. Anak-anak Tuhan, mari jaga hidup kita dengan kekudusan. Karena Roh Kudus itu Allah yang kudus. Amin. Luar biasa saudara. Kita lihat kembali di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa tubuh saudara adalah bait suci, bait kudus yang diam di dalam kamu. Bahkan bagian B-nya, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup saudara adalah milik siapa? Tuhan. Milik Tuhan. Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya bahwa salib adalah kemenangan buat saudara dan saya? Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong bagi engkau. Apapun hari ini persoalan dalam hidupmu, percaya, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena yang pegang kendali hidup saudara dan saya adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu. Dia yang pegang kendali setiap hidup anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh, yang jaga kekudusan, yang mau keluar dari Mesir. Bahkan Roh Kudus itu selalu memberikan penghiburan bagi kita. Sehingga saudara dan saya percaya saudara di dalam Yohanes 14 yang terakhir ayat 26. Yohanes 14. Kita lihat saudara. Ayat 26. Yuk kita buka. Sudah dapat, kita baca sama-sama yuk. Ya. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, bahkan apa saudara, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini Roh Kudus saudara selalu memberikan penghiburan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan supaya saudara dan saya, hidup saudara dan saya itu merasa aman dan tentram, ada damai, ada sejahtera, ada amin. Itu karya siapa saudara?
Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat, kita harus sadar bagaimana kita mengalami penghiburan, bagaimana saudara mengalami nasihat-nasihat, bagaimana saudara dan saya mengalami bimbingan dari Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama tadi keluar dari Mesir. Yang kedua, bangunlah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Bagaimana Bu caranya saya membangun? Komunikasi, berbicara dengan Dia. Lewat apa? Doa, pujian, penyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia minta Bapa berikan seorang penolong. Saya kemarin ketika kami berdoa, puji nama Tuhan, kami dapat ayat di Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 1. Yuk kita buka dulu yuk, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ini kekuatan tadi malam ketika kami menyembah Tuhan. Roh Kudus nyatakan buat saudara dan saya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kita baca supaya kita mengerti. Kita harus bangun. 2, 3. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya apa saudara? Berkumpul di satu tempat. Ngapain? Ngegosip, ngerumpik. Kita lihat lagi yang kedua. Halo, yang kedua. Ngapain di sana berkumpul? Kita percaya kita bukan hanya berkumpul-kumpul, tapi kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. 3. Ini yang terjadi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ketika mereka berkumpul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mereka mengalami lawatan dari Tuhan. Amin. Mereka dijamah Tuhan. Mereka semua masing-masing mengalami di mana kuasa lawatan Allah terjadi. Anak-anak Tuhan, kalau engkau mau mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, bangunlah hubungan intim. Tinggal terus di dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang selalu memberi penghiburan. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya sampai pada saatnya saudara dan saya mengalami mujizat. Amin? Siapa itu yang menuntun? Roh Kudus. Luar biasa. Saya sangat bangga. Saya bukan bangga. Saya bukan hanya mengagumi karya Roh Kudus, tapi saya mengasihi Roh Kudus. Ada amin? Mari mulai bangun di dalam hati saudara. Itulah karya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Selain memberi penghiburan, Roh Kudus juga menuntun saudara sampai pada saudara mengalami mujizat di dalam hidup. Penghiburan gak buat saudara? Yang sakit mengalami kesembuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Itulah penghiburan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Di tempat ini mari anak-anak Tuhan percayalah saudara, bahwa Roh Kudus telah hidup di dalam hati setiap orang yang percaya. Ada amin? Amin. Hari ini saudara, Roh Kudus masih bekerja. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya masih bekerja sampai hari ini. Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Terjadi di dalam nama Yesus. Apapun beban, persoalan, kesulitan, kelemahan di dalam hidupmu, percaya kuasanya masih bekerja. Kasihnya mengalir dalam hidup saudara dan saya. Kemurahannya selalu menyertai engkau. Luar biasa. Kita patut bersyukur. Dengar baik-baik saudara. Roh Kudus memegang peranan penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus memegang peranan penting dalam hidupmu sehari-hari.
Ia selalu memberi tuntunan kepada orang yang percaya, supaya hidup orang percaya itu takut akan Tuhan. Itu Roh Kudus yang tuntun. Bahkan Roh Kudus selalu menuntun setiap saudara dan saya untuk hidup di dalam ketaatan. Amin. Bahkan Roh Kudus juga memimpin hidup saudara dan saya. Orang-orang yang percaya pasti hidupnya dipimpin. Supaya apa saudara? Roh Kudus memimpin hidup saudara? Supaya setiap kita memahami setiap kebenaran di dalam hidup saudara dan saya. Itu lewat firman Tuhan. Itulah Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan saudara, Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan bagi saudara dan saya untuk selalu melakukan apa yang jadi kehendak Bapa di surga. Ada amin? Jadi orang percaya menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi orang percaya untuk melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bahkan saudara boleh menjadi saksinya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap saudara? Siap saudara? Roh Kudus hari ini mengingatkan saudara dan saya. Hidup kita boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti apa? Berubah. Ada perubahan di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus yang mengubahkan sikap hatinya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Dia akan lebih mengasihi Tuhan di dalam hidup. Ada kasih Allah. Anak-anak Tuhan, hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta. Kita bersyukur, saudara. Bukan sekedar kita merayakan, tapi kita melupakan. Tidak, saudara. Kita percaya. Saat kita merayakan, Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan, di mana adanya kasih Allah dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, hari ini kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih sama Roh Kudus. Kadang-kala kita, bukan kadang-kala, sering kita melupakan. Yang selalu menemani saudara dan saya itu siapa? Roh Kudus. Setiap hari yang selalu menyertai saudara dan saya itu siapa? Roh Kudus. Bahkan menuntun setiap hidup saudara dan saya itu siapa? Roh Kudus. Yang menolong hidup saudara dan saya, mengajar setiap hidup saudara dan saya itu siapa? Roh Kudus. Tapi seringkali kita melupakan Roh Kudus. Disapa aja nggak pernah, ditanya aja nggak pernah, saudara. Bagaimana Bu saya menyapa Roh Kudus? Apakah saya mau bertanya di tempat ini? Apakah saudara pernah berkata, Roh Kudus, terima kasih kalau engkau selalu menyertai aku? Pernah nggak berkata? Hari ini saudara, di hari Pentakosta, buka hati kita untuk selalu berkata, Roh Kudus, terima kasih. Ubahkan hidupku, ubahkan sikap hatiku, ubahkan pikiranku, ubahkan hidupku di dalam kekudusan. Bahwa aku keluar dari Mesir, supaya aku melihat kemuliaan demi kemuliaan turun atas hidupku. Aku diubahkan, aku dibaharui batin jiwaku, sehingga minyak anggur yang baru Tuhan beri dalam hidupku. Ada amin? Kirbat yang baru, hati yang baru Tuhan akan berikan buat saudara yang siap mau diubahkan oleh darah Yesus. Amin, saudara. Saudara mau mengalami berkat Tuhan? Saudara mau mengalami cinta kasihnya Tuhan dalam hidupmu? Hari ini ada komitmen dalam hatimu. Aku mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku mau lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku mau lebih lagi sungguh-sungguh menjaga hidupku dengan kekudusan. Sebab Roh Kudus adalah Allah yang kudus yang tinggal di dalam hidupku. Karena hatiku adalah bait Roh Kudus. Hatiku adalah rumahmu Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hatimu rumah Tuhan? Berapa orang yang percaya ya? Haleluya. Siapa yang percaya kalau di hatimu itu rumah Tuhan? Amin. Amin. Kita harus percaya.
Ini hati kita itu rumah Tuhan. Jadi jangan ada hal duniawi lagi dalam hidup kita. Buang saudara. Kalau saudara masih benci orang, masih gosipin orang, ngomongin orang, hati-hati. Anda masih duniawi. Tapi ketika mulai hari ini kita mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, minta Tuhan pimpin aku, tuntun aku di dalam jalan-jalan yang kudus. Amin. Karena suatu saat hidup kita yang kuhidupi ini bukan milik aku. Karena suatu saat kita akan semua pulang kemana? Ke rumah Bapa. Oleh sebab itu mari persiapkan. Selama Tuhan beri kesempatan saudara dan saya hidup, berkaryalah seperti Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Mau berkarya buat kemuliaan Tuhan saudara? Mau berkarya buat Tuhan, amin? Hari ini ada komitmen yang baru. Saya mau berkarya buat Tuhan Yesus. Selama saya masih hidup, hidup saya mau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin? Siapa yang siap? Amin? Wow, yang angkat tangan banyak di sini. Siapa yang mau berkarya buat Tuhan Yesus? Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan di sini angkat tangan disuruh melayani jadi singer. Oh enggak, nanti ya. Katanya mau berkarya buat Tuhan. Tapi hari ini aku lagi sibuk. Tunggu nanti udah gak sibuk. Keburu Tuhan datang, saudara. Tapi saya percaya penabur benih mau berkarya buat Tuhan. Karena engkau diurapi oleh Tuhan. Kuasanya nyata di tempat ini. Kemuliaannya nyata di tempat ini. Dan saudara yang selalu mau komitmen sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Jangan takut, kata firman Tuhan. Karena hidup saudara, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena hidup saudara, Tuhan yang mengcover. Jangan takut apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Karena kita punya Roh Kudus yang menyertai engkau. Amin. Yuk sama-sama katakan bersama saya, sebab Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam aku lebih besar. Amin. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan, Roh-Mu yang ada di dalam aku lebih besar. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan takut. Ayo berkarya buat Tuhan. Amin. Berdoa buat orang-orang sakit. Beberapa hari, 1 minggu ini saya terus diingatkan. Pendoa-pendoa yang setiap malam berdoa, kita selalu mendapat tuntunan. Ya, ingat gak? Roh Kudus bilang apa? Berkaryalah di dalam hidupmu buat Tuhan. Doakan orang-orang sakit. Doakan orang-orang sakit. Beritakan Injil kebenaran firman. Jangan beritakan gosip. Ngomongin ibu gembala. Haleluya. Sedikit gak apa-apa bu. Gak apa-apa. Saya mau diomongin, mau diapain juga gak apa-apa saudara. No problem buat saya. Itu sampah. Kalau Anda masih ngomongin sesama, berarti kau masih hidup di dalam Mesir. Hati-hati. Jangan terkecoh oleh iblis. Liciknya iblis itu luar biasa. Tapi kita punya Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang besar di dalam hidup aku, yang selalu memimpin, menuntun aku. Dan aku percaya kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Siapa yang mau mengalami pengurapan ilahi, diberkati Tuhan. Hari ini Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Ketika kau beriman, percaya, engkau akan dilawat Tuhan. Buka hatimu, minta lawatan Tuhan, minta jamahan Tuhan. Hari ini ada kemenangan besar terjadi di dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Amin. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Para singer boleh maju ke depan, WL boleh maju ke depan. Di hati inilah rumahmu. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara minta Roh Kudus penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan urapan yang baru. Penuhi aku dengan minyak yang baru. Penuhi aku dengan anggur yang baru Tuhan. Urapan kasih-Mu turun di dalam hati kami. Beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru Tuhan. Jamah kami. Ampuni kami Bapa. Mari setiap pribadi
Ampuni kami Roh Kudus. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Kami tidak taat akan tuntunan-Mu. Kami tidak mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Kedagingan kami lebih kuat. Kami masih selalu hidup di Mesir. Hari ini Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi. Kami mau intim. Kami mau dekat dengan Engkau. Bawa kami di hati-Mu. Kami hanya mencari hati-Mu Tuhan. Kami hanya mencari hati-Mu Roh Kudus. Bahwa setiap kami anak-anak-Mu di hati-Mu. Peluk kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan saudara yang rindu. Buka hati dan berkata, Roh Kudus, penuhi aku. Penuhi aku. Minta saudara anggur yang baru, kirbat yang baru, hati yang baru, jiwa roh yang baru. Dia hadiri tempat ini. Katakan, di hati inilah rumahmu. Hati inilah rumah. Mari taruh tangan kanan di dadamu. Di hati inilah itu. Ya Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau
curahkan di tempat ini. Amin. Kami bersyukur. Amin. Kami berterima kasih Roh Kudus. Shanarahaba Shana. Mari saudara arahkan hati dengan mata iman. Angkat wajahmu, tutup mata. Dia hadir. Urayana Masyidina. Terima kasih Tuhan. Shinarahaba Shana. Gloria Rabba. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Namun aku percaya Roh Kudus belum selesai. Tuhan berkarya dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup selalu ada di dalam hati kami, menuntun setiap langkah hidup kami, memimpin setiap langkah hidup kami, agar kami hidup di dalam kebenaran, Haleluya. hidup di dalam ketaatan, Amin. Amin. bahkan memiliki roh takut akan Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan upgrade hidup kami, Amin. Amin. Haleluya. baharui batin jiwa roh kami malam hari. Amin. Kuasa kasih-Mu bekerja, kemurahan-Mu mengikuti setiap langkah hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Kau tidak pernah ingkar akan janji. Seperti firman Tuhan katakan, Kau tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Kami percaya itu Tuhan. Kau ada dalam hidup kami. Kau yang menjamin hidup kami, dan Kau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat umat-Mu yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit Tuhan sudah jamah jadi sembuh sekarang. Bahkan kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, keajaiban dan mujizat Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan malam hari ini. Mari saudara yang percaya mau katakan dengan iman, amin. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang baik. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati. Roh Kudus hadir ya. Saudara sudah menerima kuasa Roh Kudus? Amin. Puji Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus ya, bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya ya, berkuasa di dalam hidup kita, menjamah hidup kita, sehingga kita boleh melihat mujizat setiap hari ya. Dan akan mempersiapkan persembahan kita terlebih dulu terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Biarlah apa firman-Mu yang boleh merema di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus yang bekerja lebih jauh di dalam hati kami. Kami sudah diberkati lewat perkataan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah melawat kami di tempat ini. Dan kami semuanya sudah menerima kuasa-Mu itu Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja terus melalui Roh Kudus. Kami boleh berkarya. Kami boleh selalu Tuhan membawa kabar baik bagi semua orang. Sehingga lewat Roh Kudus kami juga boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat Roh Kudus kami boleh terus berkarya. Kami boleh menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi sekitar kami, menjadi sesuatu yang berharga di mata orang lain. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami beri, dan kami percaya Tuhan, kami yang sudah memberi, Tuhan akan berkati dengan berkat yang melimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bukan
kasih untuk berkat yang saudara-saudara beri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan balas dengan limpah. Mungkin hari ini tidak ada video ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mohon nanti Pak Silas untuk berdoa syafaat. Saudara-saudara kasih, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama-Mu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Malam hari ini kami datang dan mengucap syukur atas terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami ada bukan kekuatan kami, tapi kekuatan Bapa di surga. Kami berterima kasih juga kepada Bapa di surga atas udara yang segar Bapa berikan kepada kami tanpa kami bayar spesial pun Bapa. Itu hanya berkat dan kasih karunia-Mu. Hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bapa di surga. Bungkus bangsa ini dengan kuasa darah Yesus. Kami pakai otoritas dari surga untuk menahan setiap goncangan di negara kami Bapak. Goncangan politik, banjir, teroris, dan juga gempa bumi. Kami pakai otoritas dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami berdoa untuk kota kami juga Sukabumi, kota yang indah Bapak. Bungkus kota ini dengan kuasa darah Yesus. Pemerintahan di sini, wali kota dan DPRD, RT, RW, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berikan mereka akan roh takut akan Bapa di surga. Mama mau berdoa khusus untuk gembala kami di sini Bapak. Bungkus ibu dan bapak gembala ini dengan kuasa darah Yesus. Kedua anaknya dan kedua menantu dan kedua cucunya, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Hamba percaya Bapak, mereka hidup mereka dijamin oleh Bapa di surga Bapak. Mereka tidak akan minta-minta karena jaminan daripada Yesus Kristus Bapak. Darah Yesus yang menjamin mereka, membungkus mereka, pelayanan mereka di mana mereka melangkah. Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Mau berdoa untuk jemaat di sini Bapak. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Bapak. Dan juga bangku-bangku yang kosong. Kami mau menjara jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk pemain keyboard, WL dan singer Bapak. Bapak pakai mereka, polisi mereka lagi Bapak, menjadi murni di depan matamu Bapak. Kami percaya Bapak, kami masih punya kekurangan, tapi Bapak yang mau menyempurnakan semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kolektif malam ini Bapak. Tangan-tangan yang sudah memberikan Bapak pulangkan, balaskan mereka berlipat kali ganda. Bapak buka tingkap-tingkap langit bagi yang memberi Bapak. Yang tidak memberi Bapak memberikan berlipat ganda kepada mereka juga. Sebentar lagi kami akan pulang. Yang membawa kendaraan Bapak sertai mereka. Minta malaikatmu Bapak menyertai mereka Bapak. Dan juga yang berjalan kaki Bapak. Bapak mau menyertai mereka. Tibakan mereka di rumah dengan selamat. Dan di rumah-rumah mereka kami minta malaikatmu menjaga-jaga rumah mereka Bapak. Dari serangan iblis Bapak. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang besar. Sebelum kami pulang, kami mau rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur malam hari ini Bapa. Biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi. Pemulihan, kelepasan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami bawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari anak-anak Tuhan pegang kepala saudara masing-masing. Ikuti saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku sudah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati oleh Engkau dengan segala berkat kelimpahan. Dan ketika kami diberkati Tuhan, kami boleh menjadi berkat Bapa. Kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan hidup kami boleh berdampak untuk kemuliaan-Mu. Pada malam hari ini kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya tangan Tuhan yang menjamah menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan secara jasmani maupun rohani penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, kami juga boleh menyembuhkan orang-orang di sekitar kami yang sakit jasmani maupun rohani. Biarlah kami boleh menyembuhkan bersama dengan Engkau, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir, kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Ekonomi kami, usaha pekerjaan rumah tangga kami sudah mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami dipulihkan oleh Engkau, kami sudah terima dalam nama Yesus. Kami juga boleh memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab kami percaya pemulihan seutuhnya kami sudah terima di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami percaya malam hari ini kami berkemenangan. Kami sudah terima kemenangan di dalam nama Yesus. Kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mengalami kemenangan dari surgawi, kami boleh Tuhan memakai, memberitakan Injil amanat agung, apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kami. Kami boleh bersaksi, kami boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Karena kami percaya keselamatan kami sudah terima di dalam Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya setiap kami diurapi, diberkati oleh Engkau. Urapan ilahi, urapan kuasa kasih-Mu, urapan kemuliaan-Mu turun atas kami. Kami sudah menerima di dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan. Ketika kami diurapi oleh Engkau, kami dikhususkan oleh Engkau, kami dispesialkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ada buah-buah di dalam kehidupan kami, yaitu buah-buah roh yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu. Tuhan berkati, Tuhan mengurapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang manis dan kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi, kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus menudungi engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Bahkan memagari, membentengi keluargamu, hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau rencanakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Yang percaya mau katakan amin. Kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan